Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Nur Agustika Tika dengan NIM 1959-1239. Saya semester 5 PGMI Lokal H. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA, SD atau MI. Di sini saya akan membuat media pembelajaran IPA kelas 4 SD semester 2 dengan materi bagian tumbuhan serta fungsinya. Nah, langsung saja ya disimak video pembelajarannya. Halo anak-anak ibu, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, pertemuan hari ini ibu akan membahas satu materi, yaitu materinya bagian tumbuhan serta fungsinya. Sebelum kita lanjut ke materi, ibu ingin bertanya nih, bagaimana tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang? Ada yang tahu? Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Seperti halnya makhluk hidup lain, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian yang penting. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam proses kehidupannya. Bagian-bagian tersebut antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, ini ibu akan menjelaskan bagian-bagian tumbuhannya. Seperti akar, jika kita melihat bagian tumbuhan yang berdiri di atas permukaan tanah atau permukaan air, maka kita hanya melihat beberapa bagian tumbuhan saja. Akar sebagai salah satu bagian tumbuhan tidak tampak karena berada di dalam tempat tumbuhnya akar. Nah, akar merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting bagi tumbuhan. Pada waktu kita menanam tanaman, jika akarnya mulai tumbuh, berarti tanaman tersebut hidup dan kita bisa melihat suatu saat tanaman itu bertambah besar. Nah, akar ini mempunyai bagian-bagian juga loh, seperti batang akar, cabang akar, rambut akar, ujung akar, gitu ya. Dan akar ini mempunyai fungsi seperti kegunaan akar ini bagi tumbuhan, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya, menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah, menyimpan cadangan makanan misalnya pada umbi-umbian, membantu penyerapan oksigen di udara seperti pada tumbuhan bakau. Selanjutnya, batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Batang merupakan tempat keluarnya daun, bunga, dan buah. Nah, batang juga berperan dalam pengangkutan air dan zat makanan dari akar ke daun. Batang juga berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Sampai sini paham kan anak-anak? Di batang juga terdapat bagian-bagian. Selanjutnya, tumbuhan berkayu ini atau batang tersusun dari jaringan primer, yaitu kulit luar, memiliki dinding luar sel-sel yang menebal dan bermodifikasi menjadi rambut halus, duri, dan lentisel. Yang kedua, kulit pertama terletak di sebelah dalam epidermis, tersusun dari jaringan parenkin dan jaringan penunjang. Jaringan penunjang terdiri dari jaringan kolenkin yang mempunyai penebalan dinding sel di sudut-sudutnya atau mengandung kloroplas. Yang ketiga, kulit dalam merupakan batas antara korteks dan stel, biasanya disebut floterma. Nah, mengandung amilum sehingga disebut juga sarung tepung. Kemudian, silinder pusat yang tersusun dari jaringan parenkim yang membentuk empulur batang. Terdapat lingkaran kambium dalam berkas pembuluh. Kemudian, selanjutnya daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun.
Daun banyak sekali ya mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Di samping bagian-bagian tersebut, ada beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai pelepah pada daunnya. Daun pun mempunyai susunan tulang daun. Berdasarkan susunannya, yaitu tulang daun ada yang menyirip, menjari, dan sejajar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian daunnya lagi ya. Daun dibedakan menjadi dua macam, yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun dikatakan lengkap jika terdiri atas 3 bagian, yaitu 1 pelepah, 2 tangkai, dan 3 helaian daun. Contoh, tumbuhan yang memiliki daun lengkap adalah pisang. Kalian pasti tahu kan daun-daun pisang ya anak-anak? Daun tanaman pisang ini terdiri atas bagian pelepah, tangkai, dan helaian daun. Daun tidak lengkap adalah daun yang hanya tersusun atas 1 sampai 2 bagian saja. Nah, ada yang tahu contohnya apa? Ya, contoh tumbuhan yang memiliki daun tidak lengkap adalah mangga. Daun pohon mangga hanya terdiri atas bagian tangkai dan helaian daun saja. Oke, baik, sekarang ke bagian bunga. Nah, anak-anak pasti tahu kan dengan bunga? Ya tahu lah. Selain bunga itu memiliki apa ya? Warna yang cantik, bau yang aromanya harum. Dan bunga ini juga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan loh. Bunga sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Nah, kemudian bagian-bagian bunga. Bunga ini memiliki bagian juga kan, seperti mahkota, kelopak, dasar bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan tangkai bunga. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya anak-anak, apa sih itu tangkai bunga, apa sih itu kelopak bunga, dan lainnya. Kalau tangkai bunga merupakan bagian yang berada pada bagian bawah bunga. Kalian kalau memetik bunga pasti memegang tangkainya kan? Nah, itu yang namanya tangkai bunga. Kemudian kelopak bunga. Kelopak bunga ini merupakan bagian bunga yang paling luar. Kelopak biasanya berwarna hijau seperti daun atau berwarna-warni seperti mahkota. Nah, kemudian mahkota bunga. Mahkota bunga umumnya memiliki warna bermacam-macam sehingga disebut perhiasan bunga dan terletak di sebelah dalam kelopak dan biasanya mempunyai warna yang beraneka ragam. Mahkota bunga ini berguna untuk menarik serangga lain untuk datang membantu penyerbukan. Kemudian putik merupakan alat kelamin betina. Putik terdapat di bagian tengah bunga. Biasanya putik dikelilingi oleh benang sari. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Pada bagian dasar tangkai putik terdapat bagian yang kelak akan menjadi buah dan biji. Kemudian benang sari. Nah, benang sari ini terdapat pada bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri atas tangkai, sari, dan kepala sari. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang buah. Nah, di sini siapa yang suka makan buah? Ya, mungkin semua orang menyukai buah ya. Nah, penjelasan dari buah ini, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah ada yang berdaging, contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kamu makan biasanya daging buahnya, bukan bijinya ya. Nah,
Kemudian ini nih materinya yang ke biji. Nah, biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan kutik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Nah, ada yang tahu bagaimana sih yang biji berkeping 1? Gimana sih yang berkeping 2? Ya, pasti yang berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Ini contoh yang biji berkeping 1 dan ini lagi contoh yang biji berkeping 2. Nah, jadi anak-anak ibu pasti sudah mengerti ya pengertiannya materi tadi, seperti penjelasan bagian-bagian tumbuhan, seperti fungsi apa sih, fungsi akar, fungsi batang, fungsi biji, dan fungsi lain-lainnya. Kita bukan hanya sekedar mengetahui, wah ini bunganya cantik, wah ini bunga, tapi kita harus juga mengerti apa sih dari bunga ini apa sih fungsi ini, kelopaknya apa sih, terdapat di dalam bunga bagian-bagiannya apa aja sih, dan di akar juga berfungsi untuk apa sih, gitu ya anak-anak. Mungkin hanya inilah yang dapat ibu jelaskan pada hari ini. Mungkin selanjutnya nanti ibu akan jelaskan kembali mengenai yang lainnya ya. Lebih dan kurang ibu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.